Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadan Hakim. Saya dari kelas 21 AK1 Universitas Bangka Belitung. Nomor induk mahasiswa 30121111005. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Hadijah, SIKOM MHAN. Di video kali ini, saya akan membawa materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Suatu negara akan dikatakan maju apabila memiliki hukum dan penegakan hukum yang jelas. Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki ragam, suku, budaya, agama, ras, dan alam yang berlimpah. Dengan potensi tersebut, tidak memungkiri bahwa Indonesia akan rentan terhadap ancaman dalam negeri seperti diskriminasi, kriminalitas, monopoli, dan sebagainya. Adanya pemerintahan yang oligarki membuat tingkat kesenjangan begitu terasa, yang dimana orang atau kelompok yang berkuasa akan memiliki kekuatan dan berpotensi untuk menindak yang lemah. Disinilah hukum sangat berperan penting dan penegakan hukum yang adil sangat diharapkan dan dicita-citakan masyarakat Indonesia. Ada seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein pernah berkata, "Our defense is not our armaments, not in science, not in going underground. Our defense is in law and order." Yang artinya, pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa hukum adalah tonggak keadilan manusia, dan keteraturan atau pelaksanaannya dapat kita artikan sebagai penegakan atau pelaksanaan dari hukum tersebut haruslah adil dan teratur. Ada pula pengertian penegakan hukum menurut para ahli. Menurut pendapat Surjono Sukanto pada tahun 1983, penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap. Tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Mengapa penegakan hukum di Indonesia lemah? Penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, kinerja para penegak hukum seringkali dianggap kurang memuaskan. Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan bagi masyarakat malah memberikan rasa ketidakadilan. Adapun penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia yaitu kualitas para penegak hukum yang moralnya masih rendah, yang mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Rendahnya moralitas para penegak hukum dan pejabat negara seperti korupsi, mudahnya menerima sogokan, dan adanya tindakan nepotisme, maraknya tindakan korupsi membuat masyarakat ini lelah dan menjadi kurang percaya terhadap hukum di negara. Seperti akhir-akhir ini, kasus korupsi yang paling mencengangkan, yaitu kasus korupsi Bansos yang menjerat Juliari Batubara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Yang paling membuat kita geleng-geleng kepala adalah di mana tindakan itu terjadi pas pada waktu Indonesia diserang pandemi COVID-19. Yang menjadi pertanyaan kita, di mana hati nurani orang tersebut dengan teganya ia mengambil kesempatan di atas penderitaan rakyat. Belum lagi adanya isu fasilitas mewah penjara koruptor yang tidak sesuai dengan hukumannya. Hal ini menandakan masih lemahnya hukum di Indonesia. Membahas tentang penegakan hukum akan lebih menarik kalau kita bahas kasus penegakan hukum di Indonesia. Let's start to know. Yang pertama yaitu kasus Nenek Minah dan 3 kakao. Nenek Minah mencuri kakao di sebuah perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan atau RSA, Aji Barang, Banyumas pada tahun 2009. Secara moral, Nenek Minah memang salah.
Namun, dia melakukan hal itu dengan alasan yang jelas. Nenek Mina mencuri kakao dengan alasan untuk membeli makanan karena dia lapar dan tidak memiliki uang. Nenek Mina tidak membegal motor ataupun merampok toko emas. Nenek Mina hanya mencuri kakao yang akhirnya menjadikannya harus menanggung hukuman vonis penjara selama 1 tahun 15 hari. Hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan koruptor yang mengambil uang negara hingga miliaran rupiah. Hal ini jelas sekali menandakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangatlah lemah, yang dimana Nenek Mina ini melakukan sesuatu kejahatan yang tidak sebesar para koruptor yang mencuri uang negara rakyat sebesar triliunan atau miliaran. Dan Nenek Mina juga di sini kita lihat bahwa Nenek Mina ini dalam kondisi kemiskinan dan ia tidak memiliki kemampuan untuk menyewa seorang pengacara. Seharusnya Nenek Mina ini dikasih dengan bantuan hukum seperti pengacara publik untuk membantu Nenek Mina untuk membelanya di ruang persidangan. Selanjutnya yaitu kasus AKBP Raden Broto Seno. Mantan narapidana kasus korupsi AKBP Raden Broto Seno aktif kembali berdinas di Kepolisian Republik Indonesia. Ia kini menjabat sebagai staf di Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi atau TIK Polri. Tidak dipecatnya AKBP Broto Seno dari Polri, meskipun berstatus mantan narapidana kasus korupsi, dinilai menunjukkan lemahnya penegakan hukum di internal Polri. Yang ketiga yaitu kasus Munir. Aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib meninggal dunia pada 7 September 2004, atau tepat pada 17 tahun yang lalu. Munir dibunuh di dalam pesawat saat terbang dari Jakarta ke Belanda dengan racun jenis arsenik. Hingga kini, kasus pembunuhan pendiri imparsial dan aktivis Komisi U untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau Kontras itu belum tuntas mengungkap dalam pembunuhan kasus Munir. Selain kasus-kasus tersebut, kita juga dapat melihat lemahnya penegakan hukum yang mungkin sering kita temukan seperti pelanggaran lampu lalu lintas. Pengendara yang melanggar lalu lintas kemudian ditilang, dan kebanyakan pengendara menyogok uang kepada petugas untuk tidak ditilang. Hal ini justru menjadi contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Negara kita adalah negara hukum yang pelaksanaannya harus ditegakkan dengan keadilan. Hal ini sudah tercantum dalam Pancasila Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Undang-Undang dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahasiswa adalah roda penggerak rakyat dalam menegakkan keadilan. Adapun hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, yaitu sebagai berikut. Pertama, mahasiswa adalah kaum intelektual. Kita bisa menggunakan keintelektualan kita dengan memberikan pendapat kita mengenai suatu hal yang menyangkut ketidakadilan dan menyuarakan kebenaran. Yang kedua, selalu kritis dengan berbagai isu yang menyangkut ketidakadilan. Yang ketiga, kita dapat berperan aktif sebagai penyalur aspirasi rakyat dengan melakukan orasi yang kondusif atau audiensi langsung kepada pihak bersangkutan untuk menegakkan keadilan. Yang terakhir, yaitu kita dapat selalu menjaga martabat mahasiswa untuk selalu melakukan hal yang benar dan tidak melanggar hukum. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video saya yang bertemakan tentang penegakan keadilan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
Terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Hadijah SIKOM M. Han. Sekian dari saya, terima kasih.